وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara sekalian cinta Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah metafora yang indah yang disebutkan oleh seorang ulama besar, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid tentang hakikat hidup dan fenomena keikhlasan. Beliau mengatakan, as-sanatu syajaratun wasyuhuru furu'aha wal ayyamu aghsanuha. Bahwa sepanjang tahun itu laksana pohon. Bulan-bulan yang kita lalui itu adalah batang-batang pohon itu, dan hari-hari yang kita lalui itu adalah cabang-cabangnya, ranting-rantingnya. Was-sa'atu awraquha. Kemudian jam-jam yang kita lalui itu adalah daun-daunnya. Wal anfasu thamaruha, dan napas, desahan napas yang keluar masuk dari paru-paru kita kemudian kita hembuskan itu adalah buahnya. Faman kanat anfasuhu fi ta'ah fathamaratu syajarihi thayyibah. Kalau napas itu yang digunakan itu, yang dihembuskan itu dipakai untuk ketaatan, maka buahnya pasti akan baik. Tapi kalau hembusan napas itu dipakai untuk keburukan dan kemaksiatan, maka buahnya adalah buah yang pahit. Wa innama yakunul jadadu yaumal ma'ad. Dan hari panen itu kapan? Hari panen itu adalah hari kebangkitan. Di hari kiamat nanti, di mana semua orang pasti akan mendapatkan apa yang telah dia lakukan selama dia hidup di dunia. Dan pada saat itulah kelihatan yang mana buah yang manis, yang menghasilkan, dan yang mana buah yang pahit, yang melahirkan azab dan kepedihan. Sama juga kata beliau, wal ikhlasu wat tauhidu syajaratun fil qalb. Yang namanya keikhlasan dan tauhid itu adalah pohon yang tumbuh dalam hati kita, ya. Wa furu'uhal a'mal wa samaruha tibul hayati fid dunya wan na'im muqim fil akhirah. Ya. Cabang-cabangnya, ya, adalah amal-amal yang dilahirkan dari pohon itu. Ya. Jadi keikhlasan yang tertanam dalam jiwa, ya, kemudian tauhid yang tertancap dalam hati, itu melahirkan amal, itulah cabang-cabangnya, ya. Dan akhirnya apa? Buahnya adalah kebaikan hidup di dunia dan kenikmatan yang abadi nanti di akhirat, ya. Dan kenikmatan atau buah dari tauhid dan keikhlasan itu akan terus melahirkan kebaikan, akan terus dirasakan di dunia dan di akhirat. Dan itulah yang beliau sampaikan merupakan modal utama kita dalam kehidupan ini. Bagaimana pohon ikhlas dan tauhid kita itu senantiasa kuat, ya. Dan kalau dia kuat, dia sehat, maka dia melahirkan, menumbuhkan cabang-cabang yang berupa amal-amal soleh. Ketika amal-amal soleh itu menjadi amal yang baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka buahnya adalah ketenangan hidup di dunia dan kenikmatan yang abadi nanti di akhirat. Kalau demikian adanya, saudara cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita perlu senantiasa merenungkan perjalanan kehidupan kita. Metafora yang indah tentang waktu yang beliau sampaikan itu
memberikan kepada kita peringatan bahwa jenak-jenak waktu kita itu perlu kita pastikan bahwa seluruh desahan napas kita itu dalam menghasilkan kebaikan, dan itulah buah dari pohon kehidupan kita. Ya. Dan memang mukmin sejati itu selalu dia mengaitkan amal-amalnya, aktivitasnya dengan yang paling utama adalah nasib ukhrawinya, karena durasinya sangat panjang, tidak terbatas. Ya, sama juga ketika kita meyakini bahwa modal yang paling mahal, yang paling bernilai yang Allah berikan kepada seorang hamba itu adalah iman di hatinya yang dihiasi dengan tauhid dan keikhlasan, maka itu yang akan menumbuhkan amal-amal. Dan kita perlu sesuai cita Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memotivasi diri kita untuk memaksimalkan jenak-jenak waktu kita, memaksimalkan modal yang paling mahal yang Allah berikan kepada kehidupan kita, sehingga buahnya memberikan kepada kita sesuatu yang dahsyat di dunia dan di akhirat. Ya. Dan begitu pula sebaliknya, kata beliau, wal kadhibu wasyirku warriya'u syajaratun fil qalb. Yang namanya riya, lawan keikhlasan, tidak jujur, ya, itu merupakan pohon yang tumbuh di permukaan hati kita, di dasar hati kita, ya. Dan cabang-cabangnya itu adalah apa? Cabang-cabangnya itu adalah amal-amal yang buruk, yang akhirnya membuahkan apa? Ya, membuahkan al-khawfu wal hammu wal ghammu wa dhiqus sadri wa zulmatun fil qalb. Ya, buahnya itu apa? Buahnya itu adalah kegelisahan. Buahnya itu adalah ketidaktenangan hidup. Buahnya itu adalah kegalauan. Makanya, saudara Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami makna ini, maka kita perlu untuk senantiasa menguatkan keikhlasan kita. Bahwa dalam hidup ini tidak ada yang kita tuju kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diulang-ulangi oleh salafus saleh ketika mereka mengatakan, Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, sungguhnya Engkaulah yang aku tuju dan keridhaanmu lah yang aku cari. Aku tidak mengharapkan hal yang lain dari kehidupan ini kecuali dua hal itu. Bagaimana supaya aku mendapatkan tempat yang spesial di sisimu dan aku akhirnya diberikan keridhaan darimu, ya Allah. Dan itu semuanya tidak akan pernah kita bisa capai kecuali dengan memelihara iman dan tauhid serta keikhlasan kita yang membuahkan amal kebaikan. Kemudian kita berusaha sekuat kemampuan kita menjauhkan diri kita, membersihkan permukaan hati kita dari hal-hal yang mengotorinya berupa riya, kesombongan, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dan itu semuanya tidak akan bisa kita capai kecuali dengan mujahadah, dengan kesungguhan, dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kuatkan hatiku dalam keimanan, kuatkan jiwaku dalam ketaatan, dan berikanlah aku jalan-jalan orang-orang yang beruntung. Semoga kita bisa senantiasa mengamalkan makna ini sehingga kita menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.